Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Syahadu alla ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast dadakan. Alhamdulillah teman-teman, kali ini kita dapat mengundang dua tokoh pejuang Indonesia yang mengorbankan nyawanya demi memperjuangkan tanah air yang kita cinta ini. Langsung saja karena kita sudah penasaran banget ya. Langsung kepada tokoh yang pertama, mau tahu namanya siapa? Saya Patimura atau biasa yang dikenal dengan Kapitan Patimura. Untuk yang sebelahnya, Dan saya adalah Pangeran Diponegoro atau Raden Ontowiryo, yaitu salah satu putra dari Sultan Hamengkubuwono yang ketiga. Oke. sebelum lanjut teman-teman, di sini kami melihat tokoh Senjata yang dipakai oleh Patimura. Kalau boleh tahu, boleh dilihatkan ke penonton, Kak. Ini nih, Oh, tajam ya guys ya. asli nih. Kalau boleh tahu senjata itu untuk apa ya? iya buat Di Kapten apa? Patimura. Oh, ini senjata ini dulu saya pakai buat melawan Belanda di tanah Maluku sana. Jadi sini banyak darah-darah Belanda di sini. Saksi biksu ya, saksi bisu. Ya, saksi bisu. Berarti gini teman-teman, tuh senjata itu untuk melawan Belanda di Tanah Maluku. tanah Maluku. Tanah Maluku. Oke. Karena kita juga pengen tahu kan mereka lahirnya kapan, tokoh-tokoh ini. Langsung saja kita tanyain kepada Patimura dulu. Beliau lahir kapan? Saya sendiri lahir tanggal 8 Juni tahun 1783. Oh. Ya. Dan saya lahir pada tanggal 11 November 1785. Berarti ini Lebih tua yang mana ya? lebih tua yang Lebih tua saya 2 tahun. Lebih tua Kapitan Patimura. Iya. Kalau sama kita jauh apa enggak? Jauh. Aduh, jauh ya. Jauh banget. Tapi kalau dari segi muka ya, lebih tua siapa ya? Tua, kalau saya sepertinya. Aduh, tidak seperti itu. Oh, berarti ini dua tokoh ini selisih 2 tahun lagi Ya. Iya, benar, 2 tahun. Kami hanya berbeda daerah. Kapitan Patimura berada di Indonesia bagian timur dan saya berada di Indonesia bagian tengah, Ya, atau benar. disebutnya Jawa. Oh, tadi ya. Iya. Ngomong-ngomong daerah nih, kalau boleh tahu kepada ini dulu deh, Pangeran Diponegoro. Lahirnya di mana ya kalau boleh tahu? Saya lahir di tempat di mana Sultan Hamengkubuwono itu dijabat, yaitu di daerah istimewa Yogyakarta. Yogyakarta. Iya. Kota istimewa ya. Iya, betul. Itu saya sering ke sana itu sekarang. Betul, karena desa sudah bagus. Karena itu sudah menjadi tempat yang sangat bagus, yang saya sangat sering kunjungi itu. Betul. Kampung saya. Kalau teman-teman belum pernah ke Yogyakarta, bolehlah mampir ke Yogyakarta. Di sana banyak tempat wisata atau kerajaan-kerajaan. Ya, seperti kerajaan Surakarta atau kerajaan-kerajaan yang ada di Jogja. Selanjutnya boleh Untuk Kapten Patimura, Kapten Patimura lahir di mana? Saya sendiri lahir di tanah Maluku asli Maluku ya. Asli Maluku. Iya. Lebih spesifiknya lagi di Haria. Oh, di Haria. Gak banyak yang tahu. Iya, nggak tahu kita nggak tahu. Itu di barat, di mana nggak tahu. Itu juga nggak tahu ya. Nggak tahu. Daerah pedalaman itu. Oh, pedalaman. Di Maluku asli, lahir di Iya, Maluku, Maluku besar di asli Maluku. saya. Ya. Baik. Nah, kan tadi di awal-awal Patimura dan Pangeran Diponegoro itu memperjuangkan tanah air ini. Nah, itu kalau boleh tahu kenapa? Dimulai dari Pangeran Diponegoro dulu. Karena saya memulai aksi tersebut dikarenakan Belanda tidak berlaku adil kepada rakyat kami. Oh, tidak adil. Seperti tanah-tanah kami itu dijarah dan peraturan-peraturan yang ada di kerajaan kami itu berusaha diubah oleh pihak Belanda. Oleh sebab itu kami melakukan aksi tegas untuk mengusir Belanda dari tanah kami, yaitu tanah Yogyakarta. Oh, berarti gampang itu Belanda itu ingin mengubah Ya, aturan dari kerajaan itu ya. betul. Pengen menguasai Benar. dari daerah situ. Tadi apa? Kalau yang kurang adil siapa? Kurang dari mana? Dari pihak dari Belanda Oh, tersebut. dari Belanda. Iya. Sebenarnya adil tidak adil juga sampai sekarang juga masih ada itu adil tidak adil. Mungkin lebih parah, bisa jadi lebih parah dulu Belanda. Oh, Kenapa?
saya tidak tahu karena saya tidak hidup di zaman sekarang ini. Oh, iya. Saya hidup di zaman 1785. Kalau zaman kita gimana aja? Itu udah mungkin lebih parah ya. Katanya ada yang sidang malah main judul ya, Ja? Aduh. Ini harus disensor ya. Mohon apa maksudnya kalau teman-teman tidak boleh main-main. tidur. Candy Crush katanya ya, Candy Oh Crush. jadi bahas ini. Oh iya, kelewatan. Oh iya. Harus di cut ini. Iya, kembali ke topik. Oke, lanjut. Untuk Patimura, kenapa ingin memperjuangkan tanah air ini? Saya sendiri pengen memperjuangkan karena para Belanda tuh pada awalnya datang ke Maluku itu pengen berdagang katanya. Oh, Tapi lama kelamaan malah mereka jadi mendominasi dan kayak memperbudak warga kami gitu. oh, Berarti awalnya gimana? Belanda ingin apa? Pengen berdagang. berdagang, Berdagang. Iya. Tapi lama-lama Belanda itu ngelunjak ya? Ngelunjak, iya benar. Iya, ngelunjak. Jadi udah dikasih enak nih, malah nemu kesempatan dalam kesempitan, langsung digaskan. Wah, kalau boleh tahu contohnya Contohnya di sehari-hari, Iya, di sehari-hari di hubungan gitu. kita itu contohnya seperti apa itu? Udah dikasih enak tapi malah menunjak. Ah, coba seperti apa kalau di Maluku? kalau di Maluku dulu deh, seperti Kalau apa? waktu itu kayak pas kita beli bagaimana ya jelasinnya ya? Agak susah ini. Dulu pas kita jualan rempah-rempah itu dibeli sama mereka itu dengan harga yang cukup murah kalau bisa dibilang. Terus kita malah dikerja paksa istilahnya. Oh, Dipaksa untuk menanam rempah-rempah itu. oh, Berarti kerja paksa itu ada hasil, maksudnya kan saat ini kerja dapat gaji, Nah, kalau kerja paksa apakah dapat imbalan dari Iya, dapat Belanda upah. atau upah walaupun sedikit? Sebenarnya Apa banyak ini? iya. sangat sedikit ya. Sangat sedikit, sedikit. tapi dapat. Dapat sedikit. Oh. Tapi untuk kebutuhan hidup sehari-hari, buat makan, ya buat belanja makanan pokok seperti itu, apakah cukup? Kurang tercukupi. Oh, tercukupi ya, teman-teman bersyukurlah teman-teman Masih bisa makan masih nasi. hidup, bisa makan nasi, tinggal di tempat tinggal sendiri yang layak ya. yang layak. Ya, karena di zaman dahulu itu kami untuk tidur aja merasa gelisah karena negara atau daerah kami itu dikuasai oleh pihak asing. Yang pihak asing tersebut ingin mendominasi, ingin menguasai daerah tersebut Ya, gitu. benar itu. Selalu bersyukur, selalu ya teman-teman. Iya. Nah, balik lagi ke topik. Gimana sih kalian para pejuang memperjuangkan tanah air ini? Atau pertanyaannya, bagaimana cara Indonesia ini bertahan sampai saat ini? Dari iya, bisa. saat Kapten Patimura dan Diponegoro itu membela Indonesia. Nah, Mungkin kalau dari saya saat Belanda sudah menguasai dan sudah mulai mendominasi di daerah kami melakukan suatu peperangan yang kami lakukan ini adalah salah satu peperangan terbesar yang ada di Jawa, yaitu Perang Diponegoro. Saking besarnya peperangan ini bahkan Belanda itu bisa dibilang bangkrut karena mengeluarkan banyak sekali gulden pada masa saya memeranginya. Kalau dikonversikan mungkin sekarang bisa sekitar 100 sampai 300 triliun Oh. untuk memerangi perang Diponegoro saja. Belum perang-perang yang di Maluku, perang-perang di Sumatera dan sebagainya. berarti Seperti itu. Belanda tuh ngeluarin banyak biaya ya buat Benar. memerangi Benar. masyarakat di Diponegoro Jawa. aja udah kayak gini, apalagi kan banyak pahlawan-pahlawan lain, tokoh-tokoh Ya, yang lain. Seperti Imam Bonjol yang Iya. perang di Aceh yang perang itu sangat lama ya. Iya. Kalau nggak salah itu kurang lebih 100 tahun ya perangnya Iya. baru beres. Walaupun ujung-ujungnya kalah kan ya. Untuk Diponegoro tadi sudah menghabiskan berapa triliun? Sekitar 100 sampai 300 triliun dan itu dalam waktu 5 tahun. Dari tahun 1825 sampai 1830. Itu 300 triliun zaman situ belum invasi ke zaman sekarang ya. Benar. Sekarang aja saya belum pernah 1 triliun aja belum pernah ngelihat secara langsung depan mata ya. Iya. Apalagi megang. Insya Allah ya.
Orang-orang dulu duitnya banyak fulusnya. Plus. Iya. Insyaallah. Itu dia. Nah, kalau dari Patimura gimana nih memperjuangkan tanah airnya biar sampai sekarang itu masih ada bangsa Nusantara, bangsa Indonesia ini. Dulu itu pas Belanda udah mulai mendominasi wilayah Maluku, saya itu punya inisiatif untuk mengumpulkan warga-warga Maluku itu. Nah, itu saya punya strategi. Nah, strategi sini saya itu mulai dari merebut benteng-benteng mereka dulu. Jadi pertahanan luar mereka tuh jadi bisa diterobos sama warga-warga Maluku. Bertahap ya jadinya. Ya, itu dia. Walaupun memakan cukup lama waktunya. Oke. Ini Berarti dari Diponegoro atau dari Patimura yang tokoh kami ini ceritanya masya Allah ya. iya. Ya memang seperti itu kisah Ya. kami. Dulu sebelum merdekanya Indonesia Sebelum merdeka Indonesia. Ya, benar. sangat Sangat- banyak bergejolak ya di Iya. Indonesia, banyak peperangan, banyak yang Peperangan. berselisih. Pertumpahan darah Ya, demi pertumpahan mem- darah di mana-mana Pasti pasti. sekarang juga zaman sekarang pasti ada yang berselisih, cuma tidak separah Diponegoro dan Iya. Patimura ini hidup saat zaman kita belum ada ya. Iya. Kita jaraknya udah jauh. Jauh banget. Jauh banget. Insya Allah. Zaman sekarang juga berselisih paling gara-gara apa nama bangga sekolah, tawuran jadi kan Iya. bertumpah darahnya jadi konyol Itu gitu matinya. zaman sekolah, bertumpah darah zaman sekolah berarti kalau bahasa kasarnya tawuran. Tawuran iya. Ya. Kalau zaman tokoh-tokoh ini kan Perang beneran memperjuangkan beneran. tanah air. Ini memperjuangkan tanah air. Tanah air betul. ada tujuannya. Kalau misalnya teman-teman yang masih sekolah ya, terutama ada berselisih dengan sekolah lain, janganlah ikut-ikut Tawuran. berantem, ya bahasanya tawuran. Iya. Ntar alasannya nanti mengikuti para tokoh pejuang dahulu memperjuangkan Indonesia. Simulasi perang gitu Iya, ya. kan teman-teman Iya. ini masih sekolah, belum Benar. kan. Tujuan teman-teman ini Belajar sekarang dulu. belajar untuk Masa depan melanjutkan namanya. agar Indonesia ini semakin maju. Iya. Iya. Jadi biar gak ada pas lagi sidang gitu ya, gak ada Iya. tidur gitu kan. Iya. Nah, Anda pernah ya tidur ya? aduh, sekali sih pernah sekali. Cuman itu pas bener-bener capek aja gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, kan kalian ini Patimura sama Pangeran Diponegoro itu perang gini. Nah, itu tuh terjadinya karena apa perang itu awalnya, Atau pemicunya? pemicunya? Ha-ha. Kalau dari daerah kami itu karena tadi pihak Belanda itu tidak adil kepada kami. Pihak Belanda itu mencoba untuk menguasai daerah kami, mengubah aturan-aturan yang sudah ada dari sejak Sultan Hamengkubuwono pertama, yaitu kakek saya sendiri. Jadi pihak Belanda seperti ikut campur dalam urusan tata negara yang ada di daerah kami seperti itu. Berarti Jadi intinya tuh kalau tokoh Diponegoro ini Belanda itu kecampur agar menguasai negara kita ini, negara Indonesia saat Benar. zaman dahulu. Benar, seperti itu. Berarti pada zaman itu karena Belanda ingin merebut kekuasaan di Yogyakarta itu berarti Benar. karena ini ya tepatnya berarti strategis berarti ya. Benar, sangat strategis karena dia berada di Jawa Tengah, yaitu untuk ke Jawa Barat itu dekat, untuk ke Jawa Timur itu dekat, dan untuk ke pulau yang ada di waktu Indonesia Tengah sekarang bilangnya seperti Kalimantan atau Sulawesi itu juga dekat. Berarti wilayah-wilayah yang terdekat Ya, oleh oleh Yogyakarta. Heeh. Di tempatnya dia tuh emang sangat strategis Apalagi seperti kan itu. Yogyakarta bersebelahan dengan Jawa Tengah. kan? Iya. Iya. Dan memang di Jawa Tengah Iya. Iya. itu. Cuman jadi provinsi tersendiri Iya, aja iya. gitu. Terus katanya Belanda itu awalnya tuh ingin merebut Yogyakarta tuh karena ini ya, ingin membangun rel kereta api kalau nggak salah di sana. Benar, itu benar ingin membangun rel kereta api. Tetapi pihak Belanda itu ingin membangun rel kereta apinya itu sangat-sangat dekat atau hampir bertabrakan dengan daerah kami seperti itu. Karena kalau relnya dekat daerah kami kan merasa bising. Suara dari kereta terganggu, iya. Apalagi saat itu kan kereta masih menggunakan batu bara yang mengeluarkan suara yang sangat
noise ya. Yang Iya. tidak seperti Gitu. sekarang udah apa? Kayak yang listrik Udah KRL, udah listrik. Iya, benar. Yang kereta cepat. Dulu mah nggak ada yang pakai listrik, pakai batu bara Pakai ya. batu bara, Iya. benar. Jadinya. Uapnya pasti mengganggu juga ya. Iya. Uapnya menyebabkan polusi juga buat masyarakat. Benar seperti itu. Nah, buat dari Patimura nih, apa pemicu peperangan itu? Sebenarnya pemicu utamanya itu gara-gara rempah-rempah ini. Oh, dari rempah-rempah. Iya, karena Balik lagi ke rempah-rempah ya. Iya. iya. Tanah kami tuh, tanah Maluku tuh kaya dengan rempah-rempah, bisa dibilang. Di situ tuh banyak banget rempah-rempah yang mungkin bisa diproduksi dengan massal di situ. Di situ juga ada itu pemicu awalnya tuh karena penindasan awalnya. Penindasan di sana tuh makin banyak. Terus juga mereka tuh kayak makin nggak peduli sama warga lokal gitu. Oh. Saya geram Iya. melihatnya. Oh. Benar. Oke. Siapa yang nggak geram ya kayak gitu ya? Iya. Oh, jadi Belanda tuh kalau di Maluku tuh ingin memonopoli perdagangan di sana ya? Iya, benar. Nah, kalau boleh tahu tuh Belanda membeli rempah-rempah itu untuk diapakan? Untuk dikonsumsi kah atau dijual lagi atau hanya diproduksi lagi di daerah sana? Setahu saya itu rempah-rempah yang mereka beli itu dibawa ke daerah mereka. Lalu ada yang sebagian digunakan untuk dijual kembali untuk makan, terus sebagian lagi untuk meningkatkan ekonomi mereka kembali. Oh. Ya. Karena Berarti rempah-rempah pada saat itu nilai jualnya atau nilai harga jual itu sangatlah tinggi. Iya, benar. Oleh sebab itu VOC jadinya suatu perusahaan yang sampai sekarang tidak ada yang bisa menandingi kekayaan. Oh iya, benar. Itu. berarti Belanda itu mengambil atau gimana? Ke daerahnya. Awalnya membeli, Oh, awalnya membeli. membeli lama-lama rempah. jadi mengambil. Oh, awalnya baik-baik nih teman-teman, membeli rempah-rempah dari Indonesia, terus lama-lama Belanda ini melunjak atau mengambil ya, tidak Iya. membeli ya, mengambil langsung bawa ke daerah Belandanya. Benar. Untuk masyarakat atau Warga lokal. warga lokal menjual harga yang Dengan mahal. dengan mahal. Oh, Soalnya saat itu rempah-rempah itu sangat dibutuhkan ya. iya. Benar. Soalnya rempah-rempah tuh dulu cuma di Indonesia kebanyakan. Oh, cuma di Indonesia sama di India ya rempah-rempah Iya, itu ya? benar. Oh, makanya kita namanya dulu Hindia Belanda. Oh iya. Karena negara kita mirip sama negara India kan, negara India itu banyak Penuh- rempah-rempah tapi iya. dikuasai sama Inggris. Benar. Belanda ingin menjadi seperti Inggris, cuma nyari negara lain, dapat negara kita. Ya. Berarti intinya kalau dari Diponegoro itu Belanda ingin menguasai Kekuasaan. kekuasaan Indonesia. Untuk Kapten Patimura ini Belanda Ingin menguasai monopoli. ingin menguasai monopoli. Monopoli Awal dari perdagangan. membeli rempah-rempah, lalu melunjaklah Belanda ini. Jadi kerja paksa, Iya, kerja hasil apa namanya? Hasil rempah-rempahnya dijual murah, tapi pas Belanda jual ke daerah Eropa sana dijual murah, dijual mahal ya. Sangat mahal. Oh. Bisa hampir 10 kali lipat mungkin. Iya, Kali memang lipat. semahal itu. Berarti rempah-rempah itu lebih berharga daripada emas ya? Iya, benar. benar. Saat itu Untuk saat itu. di kalangan Eropa pada zaman itu emas dan perak itu nilainya di bawah dari rempah-rempah. Oh. Karena orang-orang yang memiliki kelebihan uang di daerah Eropa sana tuh lebih memilih untuk membeli rempah-rempah daripada beli emas atau perak. Karena mereka itu Manfaatnya suka baunya, bau khasnya, mereka suka manfaatnya, mereka suka tanaman-tanaman yang tidak ada di daerah mereka. Oleh sebab itu dia beli dengan harga tinggi. Seperti itu. Oh, ngerti. Oke, udah cukup. Sepertinya sudah cukup ya untuk hari ini. Karena Patimura dengan Pangeran Diponegoro juga sudah mulai ini ya, greget pengen pulang lagi ya. Iya. Pulang lagi ini. Kami juga dari podcast dari kali ini Iya. sangat susah mengundang Iya, tokoh-tokoh saat ini. Pangeran Diponegoro dan Kapten Patimura. Jauh-jauh kita ya ngundang ke Maluku sama ngundang ke Tapi Yogyakarta. kita mengundang mereka ini, beliau-beliau ini tidak langsung kepada beliau. Iya. Harus melewati perantara. Proses-prosesnya Iya, prosesnya. lumayan ya.
Jadi teman-teman ini harus yang menonton ini harus mengambil faedah. Kita Hikmah. juga apa melihat dari jawaban-jawaban beliau ini Iya. sangat berfaedah. Berfaedah Tidak ada yang banget. tidak berfaedah, jadi bermanfaat semua. Jadi teman-teman ambil Kita harapkan buat mengambil hikmah-hikmahnya ambil ya. hikmahnya. Hmm. Kecuali yang perang-perang itu, apalagi teman-teman yang masih sekolah tidak Iya. harus nggak boleh atau tidak boleh melakukan berantem atau kekerasan. Iya, cuman bilang biar dibilang keren doang gitu kan, biar sekarang bilang mah pejuang. apa lah. Kalau misalnya Zaman dulu mah zaman emang dulu, benar-benar buat iya, tanah memperjuang- air iya, gitu kan, benar. memperjuangkan jadinya, bukan karena biar dianggap keren pejuang gitu. Benar, seperti itu. Oke, kami Mungkin segitu rasa saja ya. dari podcast dadakan Sudah cukup ya, sudah cukup lama ya Oh, ini. sudah berapa menit ini? 20 menit kayak ada deh. 20 menit ada ya. Hmm. Oke, di sini saya atau kami selaku MC dari podcast ini. dadakan Saya Dirgam Sakit Brono. dan saya Muhammad Mirza Raffi. Saya Pangeran Diponegoro, yaitu nama asli saya Al-Fatih Diandra Usman. Dan Saya Pramudita yang berperan sebagai Patimurat. Ya. oke, kami tutup di sini. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih yang mohon maaf. Sekali lagi ambil yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah.